Jadi bangga sih bisa menang dramatis Hmm. melawan Vietnam waktu itu, apalagi di tambahan waktu ya, menit ke-5. Hmm. Ya, senang sih, bangga juga. Sempat bahkan katanya sempat di-prank oleh wasit karena timnas pemain sempat berselebrasi kan. Bagaimana kemudian ketika Thailand membalas di menit-menit akhir itu seperti apa bagaimana perasaannya gitu? Kalau itu sih pengen ya, karena bangga juga kalau misalnya kita bermain di kota sendiri Hmm, gitu, hmm. ditonton warga sendiri. Aduh, udah tuh skip aja bang, skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kembali lagi bersama saya Januar di Obsesif, obrolan seru dan inspiratif. Kali ini Tribuners kami punya tamu istimewa, seorang pahlawan negara yang baru saja memboyong medali emas SEA Games di Kamboja kemarin. Setelah 32 tahun menunggu, akhirnya Indonesia kembali meraih medali emas SEA Games yang terakhir kali diraih pada tahun 1991 kemarin. Taufani Musliuddin. Bro, apa kabar bro? Siap, Sehat bro? alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat sehat. sehat. Eh banyak kan ya, banyak agenda setelah kepulangan dari Kamboja ini kemarin nih. Lumayan sih. Lumayan banyak, lumayan banyak. Tapi bentar, pertanyaan saya pertama gini, Bu. Eh Taufan ini kan menjadi salah satu pelaku sejarah peraih emas SEA Games ya kan setelah Indonesia 32 tahun menunggu ya kan. Nah, pertanyaannya apa rasanya menjadi pelaku sejarah peraih medali emas SEA Games di Kamboja kemarin? Ya, rasanya sih senang, bangga juga ya untuk dalam skuad timnas SEA Games tahun ini, dan dapat medali emas juga tahun ini. Mm. Senang. Sejak awal emang tim ini emang ditargetkan meraih emas ya di bawah pelatih Indra Sapri ini ketika mulai persiapan terus seleksi. Ya, pastinya kita udah target dari awal seleksi harus bisa dapat medali emas. Hmm. Hmm. Apa nih ini kan pertama kali kalau nggak salah masuk timnas ya kami ya gue ya. Sempat dulu tahun 2019 atau 18 itu asuhannya Coach Paruseni yang Usia U18. U18 maksud. Nah, Ya, itu cuma seleksi aja, Pak. nah Cuma seleksi itu udah. bagaimana sih prosesnya kemudian Topani kamu apa ya, masuk dalam lolos dalam timnas SEA Games ini awalnya. Soalnya kan di Borneo FC juga banyak nama-nama pemain yang sudah berpengalaman ya, terutama di posisi gelandang dan winger yang ditempati oleh Tovan itu yang. Ya, alhamdulillah kemarin Borneo kasih kesempatan saya untuk bermain lumayan reguler ya. Ada Hmm, 7 atau 8 pertandingan gitu. hmm. Saya bisa mendapat menit bermain. Dan alhamdulillah saya bisa dilihat atau bisa dapat kesempatan seleksi kemarin dari Coach Indra Safri dan teman-teman pelatih. Hmm. Kemarin 3 orang ya kalau tidak salah dari Borneo FC itu ya yang masuk timnas. Ya, ada saya, Komang, dan Fajar. Hmm. Proses seleksinya cukup berat kah apa di bawah Indra Sapri ini dibanding ketika seleksi di zaman Bang Pariusa ini kemarin? Menurut saya yang seleksi ini lebih berat karena ada tiga atau empat tahap gitu, Hmm. dari tahap pertama sampai ke terakhir. Tahap final itu kan 20 orang ya, Hmm. final squad dibawa ke SEA Games. Lumayan Hmm. berat lah, lumayan berat. Apa rasanya ketika pertama kali lolos menjadi salah satu penggawa tim nasional gitu ya kan, apalagi ini SEA Games ya kan. Yang juga menjadi salah satu titik perhatian cabang sepak bola ini Tovan. Ya, bersyukur sih tentunya dapat eh, dapat di mendapat squad di SEA Games tahun ini, karena baru pertama kali juga saya sendiri bisa masuk timnas Hmm. Indonesia. Hmm. Apakah memang ini kan meraih medali emas ini kan tim, apakah memang ada najar dari Topani sendiri kalau meraih medali emas ini ya kan, ada apa harapan anunya gitu ya kan, ada janji gitu kalau meraih medali emas. Eh, Kalau saya sih belum belum ada, tapi saya ingin mengumrohkan kedua orang tua. Hmm. Allah kalau misalnya rezeki. Hmm. Tapi sejauh ini kan sudah banyak rezeki mengalir ya setelah meraih medali emas ini ya.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, yang menarik gini, kamu kan bro menjadi pahlawan ketika babak semifinal melawan timnas Vietnam ya kan dengan gol di menit-menit akhirnya gitu. Bagaimana Iya, iya. perasaannya ketika mencetak gol? Apakah emang itu di setting tendangan itu kan seperti apa ya tidak terlihat gitu kalau tendangan keras kan cuma cukup flashing aja gitu ya kan? Iya. Terharu sih, terharu dan bangga juga karena Hmm, kita tahu sendiri Vietnam, Thailand itu hmm. kan Musuh bebuyutan. musuh bebuyutan Ya. kita dari udah lama ya. Karena kita selalu selalu gagal gitu sama Vietnam. Jadi bangga sih bisa menang dramatis Hmm, melawan Vietnam waktu itu, apalagi di tambahan waktu ya menit ke 5. hmm. Ya senang sih, bangga juga Apakah bisa. memang posisinya itu kan harus menendang langsung ketika ada kita kalau lihat di televisi itu kan dengan banyaknya kawalan pemain Vietnam gitu kan. Kamu Taufani melepaskan sebuah placing di pojok. Apakah memang itu untuk untungan apa memang sudah melihat situasinya seperti apa gitu ketika itu? Sebenarnya sebenarnya melihat situasi juga karena saya lihat kiper di tiang satu Hmm, berdiri karena di tiang dua kan gawang ini kosong, hmm. dan saya dapat bola, saya keep ke kanan sedikit, apa, pemain Vietnam buka kan sedikit ada kolongnya gitu Iya di iya. bawah, Heeh. jadi saya arahkan ke yang jauh gitu. Emang dia akan pakai placing ya, tendangan placing itu aja Iya, bukan. Tapi yang nggak menyangka juga sih sebenarnya, kalau masuk ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak tahu ya, lagi udah. ya Karena perpanjangan peluang waktu. terakhir ya. Iya, peluang terakhir. Tapi yang menarik saya ingat adalah komentar dari komentator secara langsung aku tuh ya ketika mengucapkan bahwa kamu cantik sekali Taufani hari ini cantik sekali ya kan Iya, itu iya, ya. ada apa, dengar pas cuplikan itu gitu. Nah, tapi yang satu lagi yang menarik adalah ketika selebrasi. Ya kan, ketika Oke, banyak oke, oke. pemain lain misalnya selebrasi misalnya berlari ke pinggir lapangan menghampiri tim pelatih atau teman-teman, Topani malah tergeletak langsung di tengah lapangan Ah, itu kenapa gitu? itu mungkin mungkin apa, spontan aja atau harus spontan aja gitu, Hmm, karena udah nggak bisa berkata apa-apa, nggak bisa hmm. buat apa-apa lagi, ya udah jatuh aja dulu sebentar. Pas saya mau naik angkat badan, tiba-tiba teman-teman udah tinggi dari atas, makanya saya tadi tangan saya mau minta tolong kan, itu saya nggak bisa bernapas Oh, masalahnya. karena ditindih teman-teman Sebenarnya ya. iya, sebenarnya saya kan mau selebrasi juga, mau Heeh. dan di foto kan, Iya. selebrasi. Tahu-tahunya ya ditindih sama temen. Tapi cukup ikonik sebenarnya selebrasi itu ya kan berbeda dengan yang lain mungkin. Saya ingat mungkin ya apa ya seperti Balotelli di 2012 kalau saya di Piala AFF membuka bajunya itu ya kan. Ini Masih diam bro. iya langsung terdiam. Tapi emang itu selebrasi itu hadir karena emang kaget, suasana haru apa Oke, gimana gitu ketika langsung campur semua tergeletak di lah, lapangan. campur semua, haru, nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa, ya udah turun di sini aja lah, gak usah lari kemana-mana, ntar dulu di bawah sini dulu, ntar baru selebrasi lagi. Nah, setelah itu bagaimana kemudian kan kita lolos ke final nih dan Topannya menjadi pahlawan. Bagaimana kemudian tanggapan dari orang sekitar ya kan terutama tim pelatih dan teman-teman gitu ketika Topannya menjadi pahlawan di semifinal itu. Iya, pertama ya itu rasa syukur ya kepada Hmm. Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih juga kepada saya, dan saya juga harus berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja keras sampai menit terakhir di Fluid itu, sampai selesai itu ya. Soalnya Jadi terima kasih semua. Topan ini kan di timnas dikenal sebagai super sub sebenarnya ya kan. Dia datang di saat-saat penting gitu ya kan. Terutama pada laga melawan Vietnam kemarin. Nova nih, mungkin Iya, setelah pertandingan melawan Vietnam, mungkin di babak final ya kan. Nah, bagaimana kondisi tim ketika babak final tersebut? Apakah lebih siap dari di laga sebelumnya ketika itu di Kamboja? uh, itu kita teman-teman dan semua official pelatih juga kita 100% siap, Hmm. karena kita ingin meraih medali emas setelah 32 tahun kita puasa ya. Hmm.
semua excited menjelang laga final. Kita sudah siap mental, fokus sudah siap semua, pokoknya semua udah siap lah Nah, kemarin itu. motivasi apa yang diberikan oleh Coach Indra Sapri dan jajaran pelatih yang lain ketika laga final itu kepada timnas waktu itu? Waktu itu nggak banyak Coach sampaikan, yang penting kita main enjoy, lepas, nggak usah ada beban, dan terpenting ya kita harus jaga mental kita dari awal pertandingan sampai menit terakhir gitu aja. Dari sisi strategi, apakah Indra Sapri merubah strategi ketika itu di Kalau semifinal dan itu final? kurang tahu ya, Hah? nggak terlalu ini ya, Mhm. nggak kayaknya nggak deh, Nah, tapi yang nggak terlalu. menarik bahwa di laga final kemarin tim timnas kita kan terlihat lebih unggul secara fisik dari Thailand, terutama di babak perpanjangan waktu ya kan. Nah, apakah metode kepelatihannya emang mengedepankan fisik itu ketika persiapan menuju SEA Games ini? Mungkin apa, pemain kan pemain Y20 kan banyak dari klub ya. Hmm. Menurut saya dari klub sudah siap 100% untuk menjelang SEA Games, karena kondisi fisik juga sudah siap teman-teman. Jadi yang lain juga ngikut, harus pasti ikut gitu. Saat Dan 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 teman-teman yang lain juga yang sudah berpengalaman yang di timnas ya, ada hmm, Rizky Ridho, Witan Sulaiman dan Mas Ridho juga, yang lain-lain sudah berpengalaman ya. Jadi hmm, kita harus banyak-banyak belajar juga. hmm. Saat TC timnas kemarin, bagaimana pola kepelatihannya? Emang apakah fisik menjadi salah satu prioritas dari Coach Indra Sapri sebenarnya? Oke. Kalau visi kemarin ya uh, mungkin ada 1 mingguan lebih gitu kita beri fisik sambil di pakai bola di lapangan gitu, fisiknya di Hmm, lapangan. Jadi fisik kita dapat, materi kita jalan yang taktik, ya pokoknya yang taktik, pokoknya jalan fisik, hmm, taktik dan itu hmm. jalan semua. Berarti Jadi berbarengan gitu. ada porsi khusus untuk latihan fisik ya ketika TC kemarin itu. Ya? Oh ya, ada. Kemarin ada. Hmm, oke, oke, oke. Nah, dibanding di klub, ada perbedaan nggak ketika mengikuti TC di timnas dibanding di klub, terutama dari sisi latihan fisiknya gitu? Sebenarnya nggak jauh beda sih, nggak jauh beda. Hmm, Untuk latihan fisiknya sama aja sebenarnya. Kalau dibedakan di taktik mungkin, gitu. menurut saya. Nah, nah, selain fisik kan juga terlihat di dua laga setelah penyisihan semifinal dan final kan mental pemain Indonesia patut diacungi jempol lah ya kan. Berbeda dibanding Oke. sebelum-sebelumnya ya kan sudah ketinggalan kan kita agak meredup gitu. Nah, ini bagaimana kemudian motivasi mental dari tim pelatih di timnas sendiri gitu? Untuk motivasi ya, kita dapat motivasi dari tim psikologi dan Hmm. manajer dan ofisial pelatih juga, kita dapat motivasi lebih untuk menguatkan mental kita saat bertanding nanti gitu Hmm. aja. Ada tim psikolog khusus gitu di timnas? Ada waktu itu tiga tiga orang, ya 3 orang waktu itu, tiga Hmm. orang. Jadi sebelum bertanding kita ada ini kelas gitu Hmm. Oke. untuk para pemain gitu, Hmm. untuk teman-teman. Jadi psikolog ini memberikan semacam masukan-masukan gitu ya dari sisi mental gitu ya. Ya, 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 Hmm. Nah, benar. di timnas kan ada beberapa timnas SEA Games ini kan ada beberapa pemain yang sebelumnya juga bergabung di timnas senior ya kan. Seperti Ya, Kang Kapten Rizky Ridho gitu kan. Apakah kehadiran ya. mereka juga menambah motivasi mental bagi pemain-pemain yang seperti Taufani yang baru pertama kali masuk timnas ini gitu? Iya, banyak masukan juga dari Rizky Ridho, yang lain juga untuk Hmm. memberikan semangat atau motivasi, karena mereka tahu saya baru pertama kali ikut timnas, Hmm. makanya dia memberikan motivasi gitu. Siapa teman yang paling dekat di timnas itu kalau dari Taufani sendiri? Kalau saya sendiri paling dekat satu kamar saya sih, si Hah? Ananda Rehan, Anda kan SM Makassar. itu sering beradu pikiran terus bertukar pikiran bertukar Iya, benar, karena kan satu posisi juga ah, ah. sama Ananda Rehan, jadi kita saling ngobrol, saling ini. Bagaimana sih kemudian maksudnya sosok Indra Sapri di mata Taufani sendiri gitu sebagai coach ya?
Kalau menurut saya Coach Indra orangnya eh, disiplin, disiplin ya, nggak neko-neko juga. eh, Ya, pokoknya dia terus kasih semangat juga untuk tim gitu, untuk teman-teman. Nah itulah yang penting disiplin lah. Disi- Kita harus disi- disiplin. Disiplinnya tinggi gitu ya Indra Sapri ya. Nah, Iya, oke. Mungkin kita sedikit bergeser ke laga final ya kan. Kita kan sempat unggul 2-0 gitu kan dan menimbulkan asa sampai menit ke-21 bahwa medali emas ini direbut dengan mudah gitu kan sampai menit ke-90 ya kan. Nah, ketika kemudian sempat bahkan katanya sempat diprank oleh wasit karena timnas pemain sempat berselebrasi kan. Bagaimana kemudian ketika Thailand membalas di menit-menit akhir itu seperti apa bagaimana perasaannya gitu? Kalau saya sendiri kan waktu itu di bench ya. Iya. Ah, Pas itu waktu Thailand menyamakan kedudukan skor 2-2, itu cuman diam aja di bench, nggak bisa apa-apa. Yang lain pada ribut di depan ya udah. Mudahan aja ada keajaiban dari Allah SWT untuk bisa kita meraih medali emas ini. Dan akhirnya kita dapat emas itu Tapi perasaannya di gimana waktu extra ketika time. di menit sudah di depan mata gitu ya kan? Perasaannya Taufani sebagai bagian dari penggawa timnas sendiri sudah di depan mata nih medali emas ini ya kan? Iya, lemes bang, lemes nggak bisa ngomong apa-apa lagi, udah duduk pasrah aja udah. Tapi teman-teman di lapangan di luar juga eh, apa selalu fokus, dan kita pasti bisa gitu dapat medali emas. Banyak yang memprediksi ketika Thailand membalas di menit-menit akhir nih mental timnas drop gitu ya kan karena sudah hampir Oh, menang gitu kan. Nah, apa yang kemudian dikatakan Indra Sapri di babak istirahat menjelang perpanjangan waktu itu sebenarnya kepada tim pemain-pemain? Coach Indra juga bilang nggak banyak-banyak, katanya kita harus fokus saja karena kita apa lebih lebih semangat lah daripada Hmm, tim lawan, hmm, karena kita mampu. Kuncinya ya harus fokus, dan ya salah satunya sih mental ya, hmm, hmm. mental uh, petanding juga pada waktu itu, apalagi extra time ya, itu harus betul-betul betul-betul harus fokus, Hmm. karena kalau kurang fokus, kurang fokus ya pasti apalah kebobolan atau apa Iya, iya. gitu. Ada pesan wanti-wanti khusus misalnya untuk meningkatkan motivasinya dari Indra Sapri Iya, sendiri? eh, ya katanya sih kita eh, fokus aja sih, jangan 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 hilang fokus lah Hmm, hmm. gitu. Kalau hilang fokus kita blunder lagi tuh yang kayak menit-menit terakhir di waktu 90 menit. Iya, 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 iya. Dan akhirnya titik baliknya terjadi ketika golnya Ivan Johari ya, gol ketiga Ivan Johari ya. Itu sudah mulai agak lega ya mungkin ya. Eh, belum sih, belum Belum. belum sih, karena pemain Thailand kan belum, maksudnya masih 11 lawan 11 ya. Iya. Eh, Makanya kita harus waspada juga gitu. Pas golnya si Fajar, baru kita agak mulai lega lah. Oh, gol ke Karena pemain Thailand cuman 9 ya? berapa ya? 9 waktu Iya, itu kayaknya. 9. Nah, 9, ya 9. berarti gol keempat itu sudah berarti sudah medali emas sudah di awang sudah di depan Iya, mata gitu ya iya medali emas sudah ya. udah bisa ini, udah bisa lari ke lapangan mungkin. Bagaimana kemudian secara pribadi ya perasaan Topani ketika wasit meniup peluit akhir itu ya kan ketika sudah memastikan emas diraih oleh Indonesia gitu. Eh, Sujud syukur sih, bersyukur waktu itu di lapangan ya. Teman-teman juga yang lain maksudnya sujud syukur, terima kasih Mm-mm. gitu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu sih. Nah, setelah memastikan meraih emas, siapa yang pertama kali mengucapkan selamat kepada Topani? Pas Di luar kan selesai ya, ya di luar di luar jajaran tim ya, ya di luar tim. ya pastinya orang tua, Hmm. pasti orang tua. Langsung nelpon, langsung nelpon langsung. Iya, dan teman-teman juga ada juga ngucapin selamat, Orang dekat, orang tua juga. orang dekat misalnya teman dekat ada yang mengucapkan selamat.
Banyak sih Bang, banyak banyak. Wanita? Oh, teman ada. Ada teman dekat wanita yang langsung mengucapkan selamat juga itu. Ada Oh. Tapi ngomong-ngomong teman dekat wanitanya ini orang Tenggara apa Samarinda ini? Aduh, Tenggarong ada, Samarinda ada. Karena Berarti teman dekat kan. yang lebih Teman melangkah ke arah serius gitu ya kan? ada. Ada Samarinda. oh Samarinda. Berarti sudah diberikan ucapan Ya, selamat, Pak. ya udah. Kacau. Oke, setelah setelah timnas ini kan banyak menerima apa ya ucapan selamat karena ini kan sudah 32 tahun Indonesia menunggu medali emas ini. Nah, kita mungkin beralih kepada Taufani sendiri, pribadi Taufani sendiri. Setelah ini, apa rencana Taufani sendiri setelah meraih SEA Games? Tentunya ya harus apa, harus bisa menjaga diri dan fokus lagi untuk ke depannya karena eh, apa, saya nggak bisa sampai di sini karena Hmm? masih perjalanan juga masih panjang kan, masih muda juga. Saya ingin berprestasi lebih di klub dan tentunya juga di timnas gitu. Hmm. Kalau ada rezekinya. Target-target pribadi sendiri apa? Target ya bisa Apa masuk timnas senior lah gitu. bisa masuk Dan timnas? bisa eh, bisa membantu klub Hmm? Borneo lebih baik lagi lah ke Hmm. depannya. Untuk Di juara lah nah, di berarti liga. harapannya bisa masuk timnas untuk Piala Asia lah gitu ya. Ya, Nah, nah, terkait klub gini kan, apakah masih melanjutkan karirnya di Borneo FC untuk eh, setelah meraih medali emas di SEA Games menjadi salah satu penggawa timnas ini? oh iya, kalau menurut saya gitu ya. Saya masih ada kontrak di Borneo FC dan musim ini saya masih di Borneo FC. Hmm. Apakah tapi kan biasanya kan banyak tawaran-tawaran dari klub lain gitu ya kan setelah apalagi merupakan pemain timnas gitu ya dengan label pemain timnas. Apakah sudah ada tawaran-tawaran dari klub lain untuk misalnya pindah klub apa gitu gimana Taufani sendiri? Ada sih ada, tapi saya ingin fokus di Borneo dulu karena saya juga ingin menyelesaikan kuliah di Samarinda juga. Mhm. Gitu. Berarti sampai kalau nggak salah kontraknya sampai 2025 ya? Ya, 2025. Berarti sampai 2025 dipastikan masih tetap di Borneo FC. Kalau itu belum tahu lagi. Hmm. Kalau dipastikan. Sebenarnya Saya masih lanjut. masih sebenarnya ada nggak klub impian dari Taufani sendiri sih untuk misalnya bermain di klub mana gitu? Untuk di Indonesia ya. Iya, ke Indonesia. So, untuk saya, Tomit Kakuka mungkin kalau mungkin kembali ke Liga 1. kalau itu sih pengen ya karena bangga juga kalau misalnya kita bermain di kota sendiri gitu, Mhm. ditonton warga sendiri. Ya, maunya sih ditukar sih. Mhm. Ditukar. Jadi berharap Karena Mika. waktu itu kan sempat cuma satu musim aja di Mhm. Mitra Mhm. gitu. Oh, Taufani Terus sempat terus pas ya sempat masih 2021 di Liga 2 ya? Liga 2 Liga gitu. 2. Nah, sebenarnya banyak yang penasaran karir Taufani ini dimulai dari mana sih? Banyak yang mengatakan bahwa langsung bergabung di Bono FC. Terus katanya ada juga dari berawal dari Mitra Kukar. Dari mana sebenarnya karirnya? Ya saya saya ceritakan dari awal ya. Ah, Awal bermain bola dulu waktu kelas 3 SD waktu itu ikut SSB Pemuda Tenggarong mhm. dan pas masuk SMP 1 sempat di Tenggarong dan SMP kelas 2 saya pindah ke Skoy waktu itu. Oh, di Skoy, Waktu Samarinda itu ya? ya di Skoy ya di Samarinda lulus dulu ada alhamdulillah waktu itu kita Hmm, juara suratin tingkat nasional itu di Yogyakarta hmm. ikuti berapa penajam utama gitu. Oh, penajam utama. Terus Nah, ya nah. terus setelah lulus dari Skoy saya masuk apa Borneo Borneo Junior Hmm, U16 dan U18 hmm, itu hmm, dan setelah selesai
Kejuaraan Elite Pro waktu murni junior saya pindah ke Mitra Kukar Hmm. 2021. Sempat satu musim dan alhamdulillah bisa dapat bermain lah di Mitra Kukar. Hmm. Hmm. Setelah itu habis Mitra Kukar saya dapat panggilan ikut ada event namanya Indonesia All Star International Youth Championship Hmm. Hmm. di waktu itu di Jakarta International Stadium Hmm. di Hmm. JIS. Hmm. Nah, setelah event itu selesai, saya kembali lagi ke Borneo Senior. Dan Oke. alhamdulillah sampai sekarang di Borneo Tapi dari Senior. dulu posisinya emang tidak berubah, gelandang atau winger gitu ya dari dulu ya. Dan dulu gelandang. Gelandang. Nggak pernah berubah misalnya jadi striker apa back dari awal meniti karir gitu. Oh, pernah deh. Jadi striker waktu itu Di di junior Elite Borneo. oh iya. Sempat sempat dari striker. Oke, oke. Setelah itu nggak berubah udah posisi gelandang gitu ya. Enggak di gelandang. Ini kan salah satu posisi krusial sebenarnya kalau di sebuah tim gitu ya. Dia merupakan apa ya, nyawanya tim gelandang ini sebenarnya kan. Nggak perlu Iya. eh, ekstra pekerja keras nggak misalnya kalau di posisi gelandang ini. Oh, pasti sih Hmm. karena kita harus bisa bantu bertahan Hmm. dan menyerang. Hmm. Ya itu ya, lumayan berat sih. Hmm. Tapi kalau dari keluarga emang ada keturunan misalnya pemain sepak bola gitu? Apa Topan di sini? Bapak ada waktu itu dulu ikut Persiku ada tim di Tenggarong. Oh, Posiku Bapak untuk Kutaya. main bola. Posiku Kutaya di Iya Persiku Bukar. Persiku eh, Bukar. Bapak itu waktu main bola, eh, kakak sempat bermain bola, hmm. tapi sekarang nggak main bola lagi, jadi ikutnya futsal sekarang. Oke, oke. Berarti Jadi dari ikut awal futsal. emang emang keluarga sepak bola gitu ya? Ya, Dukungan keluarga seperti apa ketika awal-awal meniti karir sendiri, Tovani? maksudnya, Dukungan dari apa keluarga memberikan support yang besar gitu, dukungan yang besar ketika awal-awal meniti karir di sepak bola atau? oh iya, apa keluarga orang tua juga mendukung 100% ya. Hmm. Lagi bapak juga suka pemain bola ya. Jadi Mhm. eh, bapak 100 apa mendukung 100%, ibu juga dan keluarga yang lain juga mendukung gitu. Mhm. Oke, oke, oke. Termasuk misalnya memberikan apa ya, mengantar SSB gitu, memberikan memberikan masukan untuk ikut Ya, SSB gitu seperti itu ya? iya sempat diikutkan SSB Mhm. gitu. Terus diikutkan di waktu itu Setskoy. Mhm. Mhm. Hmm, Berarti jauh dari keluarga kan waktu itu mhm. di Mhm. Setskoy butuh pengorbanan juga dan Mhm. akhirnya ya alhamdulillah ada hasilnya. Mhm. Berarti cita-citanya emang jadi pemain sepak bola dari anu? Iya dong, iya. Dari Mhm. Dari kecil ya? awal ikut SSB. Oke, 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 oke. Nah, Taufan nih, mungkin Ya, terakhir apalagi yang pengen diraih oleh Taufani sendiri sih, secara pribadi? eh, Apa ingin membawa Borneo juara Liga 1 gitu kan? ya tentunya sih bisa membawa Korea juara Liga 1 Mhm. dan bisa berprestasi lebih dan bisa membantu Borneo FC untuk kedepannya dan kedua bisa bermain di timnas sih itu aja sih Mhm. pemain Mhm. di timnas ya, pasti semua pemain Indonesia siapa siapa yang nggak mau pemain di timnas. Mhm. Dan berharap karirnya panjang gitu ya di timnas gitu ya. Iya, iya, Allah. Oke. Tapi ngomong-ngomong saya penasaran pemain idolanya kok di Indonesia siapa sih? Pemain idola banyak sih sebenarnya bang, Oh di Indonesia aja, satu nama di Indonesia. satu ya banyak sih sebenarnya. Kalau untuk sekarang ya untuk jadi role model saya ya untuk bermain di posisi saya Hah? ya di nomor 8 ada untuk sekarang ya masih aktif bermain ya Iya. ada Mali sih, Oh ada ada Mali, Malaysia. Oh ya. ada Mali. Oke. Kalau di luar, Di luar Luka Modric.
Luka Modric. Oh, anu. Nah, berarti klub favorit Real Madrid, enggak dong? Madrid Oh, dong. Madrid ya kan. Oke, Real Madrid. Biarpun kalah semifinal tetap Madrid. Oke, oke, Taufani, mungkin saya Ya, punya ada beberapa pertanyaan trivia, mungkin bisa dijawab dengan cepat ya. oke. Ya, ada Boleh. beberapa pilihan. Messi atau Ronaldo? Ronaldo Wah, Real Madrid, Barcelona. di Madrid. Mm. Manchester City atau Manchester United? City. Mm. Eh, Sinteyong atau Indra Sapri? Udah Sapri sekarang. Nah, terakhir nih, terakhir ya. Eh, Juara Liga 1 bersama Borneo atau masuk timnas Piala Asia? Aduh, udah tuh skip aja bang, skip. Udah. Nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Itu dua-duanya. Oh, dua-duanya itu bang. Oke, siap. Oke, buat Pilihan, pilihan sulit. Oke, buat Tova nih, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini ya. Ya, sama-sama. Semoga sukses selalu dan cita-cita selalu tercapai. Amin, 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 amin. Terima amin. kasih bang. Oke, salam untuk keluarga di sana. Insyaallah bang, siap. Thank you. Sama-sama bang. Nah, Tribuners, setelah 32 tahun menunggu, akhirnya medali emas berhasil diraih oleh timnas Indonesia di SEA Games. Semoga medali ini bukan yang terakhir diraih oleh Indonesia dari cabang sepak bola. Kita masih menunggu, mungkin masih banyak Tovani lain di Kaltim yang bisa bermunculan dan berkiprah di tingkat nasional. Akhirnya saya Januar pamit di Obsesif kali ini. Sampai jumpa di Obsesif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.